Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai sistem kekebalan tubuh manusia atau imunologi. Definisi imunologi. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dari tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh atau eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Sedangkan substansi asing dari dalam tubuh dapat berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Substansi-substansi tersebut disebut imunogen atau antigen. Ini ada respon imun terbagi menjadi dua. Satu, bawaan, the innate immune system. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Yang kedua, ada respon imun yang diperoleh, the adaptive immune system. Non-spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu. Ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Meningkatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi. Imunisasi terbagi dua, yaitu imunisasi aktif. Imunisasi aktif merupakan pemberian zat sebagai antigen yang diharapkan makan terjadi suatu proses infeksi buatan sehingga tubuh mengalami imunologi spesifik. Dua, imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan pemberian zat imunoglobulin, yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau binatang yang digunakan tidak mengatasi mikroba yang masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Juga ada fungsi sistem imun yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, sasaran utama bakteri, patogen, dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, yaitu lingkungan, makanan, usia, kondisi kesehatan, dan konsumsi obat-obatan. Yang pertama ada lingkungan. Faktor lingkungan berperan sebagai penting dalam perkembangan komponen sistem imun, terutama komponen yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dalam jangka yang panjang. Yang kedua yaitu makanan. Makanan sehari-hari merupakan komponen yang paling utama yang membentuk diri kita. Hal ini tidak terkecuali untuk sistem imun tubuh. Sistem imun sangat dipengaruhi oleh makanan. Yang ketiga yaitu usia. Usia sangat berpengaruh pada kemampuan sistem imun. Seperti sel-sel lain, pada umumnya sel-sel imun juga berada pada aktivitas puncaknya saat individu sudah dewasa. Setelah itu, semakin tua usia, sel-sel ini akan menurun aktivitasnya, masuk dalam memproduksi protein yang berfungsi untuk melawan infeksi virus, yaitu interferon. Orang yang memiliki penyakit lebih rentan terhadap serangan infeksi virus. Tidak semua penyakit yang meningkatkan kemungkinan individu untuk terinfeksi virus. Terakhir ada konsumsi obat-obatan. Terdapat beberapa golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri. Salah satunya golongan kortikosteroid, seperti kortison, hidrokortison. Penggunaan obat-obatan ini, terutama dalam jangka waktu yang lama, sangat mungkin menurunkan kekebalan tubuh kita. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.